hidup di dunia hanya sekali, jangan sampai kita merugi. Manusia pada umumnya ingin memperoleh keuntungan dalam kehidupannya, sehingga mereka mau belajar, mau berlatih, mau bekerja keras, dan mau menanam investasi dengan harapan bahwa mereka pada akhirnya akan memperoleh hasil yang nilainya lebih besar daripada nilai jerih payah dan investasi mereka. Di antara mereka ada yang ingin menikmati keuntungan itu sesegera mungkin di dunia ini, meskipun hanya sesaat. Dan ada juga yang ingin menikmati keuntungannya kelak di akhirat, meskipun mereka mengalami banyak kesulitan selama di dunia. Perolehan yang lebih besar daripada jerih payah dan investasi ini biasanya kita sebut sebagai keuntungan. Tapi sayang, sebagian besar manusia justru merugi. Hanya sedikit di antara mereka yang memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu. Umur kita itu adalah waktu. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu itu penting sekali bagi kita untuk menentukan apakah kita beruntung atau rugi. Tapi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya seluruh ini bisa kita pahami dari kata dari al yang ada di kata insan. Di al-insan itu menunjukkan bahwa semua yang disebut manusia. Jadi kalau kita artikan sesungguhnya seluruh manusia betul-betul akan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah memulai dengan seluruh manusia akan merugi. Kemudian dikeluarkan keluarkan di antara itu orang-orang yang tidak merugi, yaitu yang beriman dan beramal soleh. Ini berarti jumlah orang yang tidak merugi itu jauh lebih kecil dibanding yang merugi. Ketika Allah menyebutkan beramal soleh, berperilaku yang baik, Allah memberi contoh dua saja. Kalau dua saja ini dilakukan, maka insya Allah kemungkinan besar kita bisa tidak merugi dalam hidup ini. Apa itu di antara perilaku yang soleh itu? Yaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kalau kita mau saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, pemimpin kita, rakyat kita menyimpang perilakunya, asal mereka masih mau saling menasehati. Kalau namanya saling menasehati, bukan hanya maunya menasehati saja, tapi juga mau dinasehati. Nah, celakanya seringkali yang tidak mau dinasehati itu penguasanya. Kalau penguasa tidak mau dinasehati, itu dampaknya jauh lebih luas, jauh lebih besar dibanding dengan kalau anggota masyarakat biasa. Maka kalau rakyat dan pemimpin mau saling menasihati, kemungkinan besar kita selamat dan tidak merugi. Watawasaw bis sabr, dan mau saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadapi kesulitan karena ekonomi internasional ini sedang kacau karena banyak peperangan dan sebagainya, kemudian kita tuh saling menasihati, ya udah sabar, kita hadapi dengan ketabahan, dengan menerima apa adanya yang seperti ini sambil kita bekerja keras. Nah, kenapa kok sebagian besar manusia itu rugi? Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu rugi. Dan ruginya itu ada orang yang merugi di kedua kehidupan, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Wah, ini celaka ini, karena di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pendirian yang tegas, sehingga langkah mereka tidak menentu.
Kalau orang tidak punya pilihan yang tegas, maka kadang-kadang dia itu terfokus pada keuntungan dunia sambil mengabaikan keuntungan akhirat, dan kadang-kadang mereka memusatkan perhatian pada kepentingan akhirat sambil mengabaikan kepentingan dunia. Jadi orang semacam ini itu terombang-ambing oleh keraguan mereka sendiri. Aku mau mendekatkan diri kepada Allah supaya nanti aku selamat besok di akhirat. Dia pagi-pagi rajin sholat, tapi siang hari dia ragu-ragu, dia ingin mendapatkan kesenangan di dunia meskipun itu dilarang oleh Tuhan. Nah, ini orang-orang yang suka korupsi dan menindas rakyat dan sebagainya, atau ketika berbisnis itu curang dan sebagainya. Itu orang semacam ini sebenarnya hidupnya terombang-ambing karena apa? Di suatu saat dia mendekat kepada Allah, di saat yang lain dia menjauh dari Allah. Orang yang beribadah semacam itu ibaratnya beribadah di pinggiran keimanan. Ya, disebutkan oleh Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang mengabdi kepada Allah itu di pinggiran, marginal. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dalam keadaan baik, dia tenang-tenang saja beribadah. Tapi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi. Kalau dia mendapatkan kekacauan, fitnah di sini artinya kekacauan, maka dia berbalik, tidak rajin beribadah lagi. Nah, orang yang semacam ini khasirat dunya wal akhirah. Di dunia dia rugi dan di akhirat pun dia rugi. Dan ini betul-betul kerugian yang nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, tentu idealnya kita itu mencari keuntungan di kedua kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi seringkali banyak rintangan yang menghadang kita untuk memperoleh keuntungan yang bisa dipetik di dunia. Misalnya memperoleh keuntungan di dunia ini berupa rezeki yang banyak. Nah, tapi kadang-kadang kita mendapatkan halangan, sulitnya mendapatkan rezeki dengan misalnya pekerjaan itu sulit diperoleh, banyak PHK, atau ada duit tetapi tidak ada makanan yang tersedia, ya, sumber daya makanannya yang nggak ada. Bisa juga terganggu, ada rintangan di dunia berupa bencana alam, atau karena tata kelola ekonomi yang buruk. Kalau yang memegang kekuasaan di suatu negara tidak bisa mengelola ekonomi dengan baik, maka kita bisa terpuruk. Bisa terpuruk karena tidak bisa mengelola dengan baik. Misalnya dengan terlalu banyak hutang, sehingga duitnya terlalu banyak untuk membayar hutang, tapi dana yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat menjadi berkurang. Oleh karena itu lebih baik kita utamakan untuk mencari keuntungan yang bisa dipetik di akhirat, karena tidak akan ada hambatan bagi kita memetik keuntungan di akhirat asal kita memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya hanya dua tadi yang disebutkan di wal asr, yaitu beriman dan berperilaku baik. Cukup dua itu. Bahkan pada umumnya kita juga akan memperoleh keuntungan di dunia meskipun kita memfokuskan diri pada keuntungan akhirat. Pedomannya prinsipnya begini. Pengertiannya begini, bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan baik, bila dia mengharapkan memetik hasilnya itu di akhirat saja, maka dia akan diberi insentif, diberi tambahan oleh Allah berupa kebaikan di dunia. Tapi kalau orang itu berfokus pada keuntungan di dunia saja, dia akan dapat keuntungan di dunia, tapi di akhirat dia tidak memperoleh. Contoh yang paling gampang itu zaman masa politik semacam ini, ya. Masa politik semacam ini itu contoh paling gampang. Kalau orang memberi sembako, niatnya supaya dipilih menjadi anggota DPR misalnya,
atau menjadi kepala daerah, mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan di dunia, yaitu orang-orang yang diberi sembako tadi, sebagian besar atau sebagian kecil akan memilih orang itu. Jadi ada manfaatnya. Tetapi di akhirat nggak ada, karena dia memang targetnya itu supaya dia dipilih. Bandingkan, kalau orang itu membagi sembako, itu karena Allah, dia memilih siapa yang memang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesulitan dalam memperoleh penghasilan dan sebagainya, semata-mata karena Allah saja. Nah, kalau orang bersedekah semacam itu hanya karena Allah, di akhirat dia dapat, dan di dunia pun dia juga dapat. Dia nggak usah bilang bahwa aku mau mencalonkan diri jadi anggota DPR. Ya, orang tahu bahwa orang ini baik, dan orang yang diberi itu tahu, dia bisa merasakan pemberiannya ini tulus karena Allah atau hanya untuk supaya dia memilih di TPS nanti, memilih dia, itu merasa. Oleh karena itu orang yang misalnya diberi sembako tapi hanya itu, alah dia ngasih ini kan hanya karena dia mengikuti pemilu aja, kalau di luar pemilu nanti kan lupa pada kita. Nah, sehingga orang semacam itu belum tentu nanti memilih orang ini. Jadi kalau kita itu mentargetkan buahnya atau hasilnya atau panennya di akhirat, maka kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita hanya memfokuskan pada keuntungan dunia saja, maka insya Allah kita akan memperoleh keuntungan dunia, tapi di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Tambah artinya plus keuntungan di dunia. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang mengharapkan panennya di dunia, maka kami beri dia, tapi besok di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu merugi di akhirat meskipun tidak di dunia. Maksudnya di akhirat rugi, tapi di dunianya dia tidak merasa rugi karena dia mendapatkan kekayaan yang banyak, mendapatkan penghormatan yang tinggi misalnya. Itu fokus kita adalah orang yang merugi di akhirat. Banyak hal yang menyebabkan itu. Misalnya seorang yang berusaha melakukan tindakan-tindakan yang baik tapi tanpa bimbingan yang benar. Maksudnya baik tapi tanpa bimbingan, sehingga apa yang dilakukan itu tidak ada nilainya besok di akhirat. Ya, seperti misalnya sholat itu perbuatan baik, tapi kalau dia tidak niat, tidak ada nawai, tidak ada usolli fardhu dhuhri, terus ada lillahi ta'ala, ya sholatnya nggak ada gunanya. Jadi karena apa? Tidak ada bimbingan. Orang sholat, dia niat sudah, tapi dia tidak mendapatkan bimbingan bagaimana cara sholat yang benar, sehingga dia itu bergerak-gerak anggota badannya atau menoleh kiri kanan, itu jadi sholatnya menjadi tidak ada gunanya. Oleh karena itu kita kalau tidak ingin rugi, ketika kita melakukan suatu kebaikan mesti mencari bimbingan. Nah orang yang tidak mendapatkan bimbingan ini bisa jadi dia berusaha menyenangkan keluarga dengan menyediakan fasilitas yang serba lengkap dan serba mewah, tapi dengan uang hasil korupsi. Dia merasa berjasa karena telah mensejahterakan keluarga, tapi kelak di akhirat dia akan merasa rugi karena jasa-jasanya itu tidak ada nilainya di akhirat dan tidak bisa menolong dia. Allah mengungkapkan contoh orang semacam ini, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahu kalian orang yang paling merugi dalam berperilaku, dalam berbuat kebaikan? Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat dalam kehidupan ini, tapi mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu baik.
Ya, kalau kita mendengarkan orang politisi-politisi, semua kan bilang semua ini demi rakyat, semua ini demi kebaikan rakyat. Tapi kita yang mendengarkannya, alah, itu kan omonganmu. Ketika kepengen dipilih, ngomongnya begitu. Tapi nanti prakteknya tidak begitu. Jadi orang-orang semacam ini betul-betul merugi karena mereka perilakunya menyimpang, tapi mereka merasa berperilaku baik. Merugi sekali. Ya. Juga ada orang yang merugi, yaitu orang yang tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan dan akan diminta pertanggungjawaban saat itu. Karena mereka tidak percaya bahwa akan dibangkitkan kembali, maka mereka merasa tidak perlu ada yang dipertanggungjawabkan. Karena merasa tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan, maka mereka berbuat apa saja. Udah pokoknya targetnya bisa diperoleh. Misalnya, maaf saya ini terpengaruh situasi politik ini. Misalnya, pokoknya menang meskipun dengan cara yang curang. Nah, itu karena mereka tidak merasa akan diminta pertanggungjawaban besok. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan mereka itu sendiri. Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu baik semua, sehingga mereka itu bergelimang dalam kesesatan atau banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat di dunia siksaan yang buruk, dan mereka di akhirat akan merasakan rugi. Ulaika lahum su'ul adzab, mereka akan mendapatkan siksaan yang buruk. Wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan di akhirat mereka akan merugi. Seseorang juga bisa merugi, terutama ketika di akhirat, jika dia terlalu didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Seperti apa? Kesombongan. Kesombongan itu kan hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu kepengennya dihormati orang. Orang yang kepengen dihormati orang tapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka seringkali menyombongkan diri. Orang yang serakah, orang yang dengki, iri hati, dan suka membenci orang lain. Ini adalah contoh orang-orang yang didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, orang yang didominasi oleh hawa nafsunya sendiri akalnya menjadi tidak jalan. Kita bisa lihat deh, orang-orang yang apakah saya putus? Masih bagus. Masih bagus. Masih ada suaranya. Ya. Masih ada Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi orang kalau didominasi oleh hawa nafsunya sendiri, akalnya itu nanti tidak bisa bersih dalam digunakan berpikir. Ya, orang yang contohnya banyak deh, pejabat-pejabat kita, mereka profesor, doktor, tahu bahwa uang hasil korupsi itu haram. Tapi kalau hawa nafsunya itu kuat, aku belum punya rumah nih, aku perlu mendapatkan uang yang cukup untuk itu. Apalagi kalau dia dulu waktu menjadi pejabat itu harus membayar. Untuk menjadi pejabat membayar itu bukan rahasia lagi ya. Di mana-mana itu ada pembayaran. Sehingga kalau toh ada yang tidak membayar, ada sih yang tidak membayar. Dan itu kan lalu ada yang bertanya, kok kamu bisa jadi direktur itu? Kamu bayar berapa? Oh, kok kamu bisa itu? Kamu bayar berapa? Kok kamu bisa jadi camat? Kamu bayar berapa? Itu pertanyaan itu kan menunjukkan bahwa di kalangan umum itu sudah diketahui bahwa hal-hal seperti itu mesti ada bayaran. Ya. Ada suatu lembaga yang ketika mereka pada ngobrol, kenapa sih karyawan ini kok tidak pada bisa mengerjakan tugasnya? Ada yang nyeletuk, Bu, nggak mungkin Bu, orang sini itu pinter. Loh kok begitu? Semua pegawai di sini itu bisanya jadi pegawai itu karena bayar gitu. Nah, itu orang-orang yang menerima bayaran
untuk menerima karyawan baru itu karena didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, contoh orang yang didominasi hawa nafsu sendiri itu Qabil, anaknya Nabi Adam. Dia sampai tega membunuh adiknya sendiri karena kedengkiannya. Dia ingin menikahi wanita yang mestinya untuk adiknya. Kedengkian itu fatawa'at lahu nafsuh. Hawa nafsunya itu menundukkan dia. Qatla akhih, sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Karena dia membunuhnya lalu dia menjadi merugi. Ya. Dan karena itu kita hati-hati. Hawa nafsu itu memang perlu, ya, kita butuhkan hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, dan hawa nafsu harus dikendalikan. Supaya hawa nafsu itu bisa terkendali, kita harus mengisi akal kita dengan prinsip-prinsip yang baik, sehingga ketika hawa nafsu itu akan melampaui batas, akal kita yang diisi dengan keimanan itu bisa stop sampai di sini saja, ya. Ada juga orang yang merugi itu karena tidak mau menerima ajaran agama Islam. Mereka tidak mau mengakui Islam. Padahal Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau mengikuti Islam itu artinya dia tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Nah, kembali lagi, kenapa orang tidak mau tunduk patuh? Biasanya sih tunduknya kepada hawa nafsunya sendiri. Jadi ada kaitannya dengan yang tadi. Tapi bisa juga dia tuh tunduknya kepada atasan. Padahal atasan itu kan belum tentu orang yang tunduk kepada Allah. Sehingga atasan bisa juga menyuruh dia melakukan tindakan yang menyimpang, ya. Ini kita bisa melihat ketika seorang pejabat, menteri ketangkap, ternyata duitnya itu lari kemana-mana, ada yang ke sana, ke sana. Jadi menangkap seseorang itu, kalau itu memang betul-betul hukum ditegakkan, itu banyak orang yang tersangkut. Nah, ini karena tidak mau tunduk kepada Islam, tidak mau mengikuti Islam. Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Dia tidak mau tunduk kepada Allah, dia maunya tunduk kepada atasan atau kolega-kolega, misalnya menteri, kemudian karena didesak oleh anggota DPR, karena didesak oleh pejabat yang lain, akhirnya dia melakukan kecurangan-kecurangan supaya bisa memberi kepada orang lain. Dia menganggap bahwa ya udah aku terpaksa karena aku diperas sana sini. Nah, tapi kalau dia itu Islam itu hanya tunduk kepada Allah, dia tidak takut kepada orang lain. Dipecat enggak takut. Nah, orang yang takut jabatannya dicabut, nah, itu bisa celaka dia. Nah, oleh karena itu orang yang tidak mau Islam, tidak mau tunduk kepada Allah, dia akan merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama atau cara hidup selain Islam, lagi saya tekankan, Islam itu tunduk kepada Allah. Bukan Islam sekedar identitas di KTP, ya. Tapi Islam adalah tunduk kepada Allah. Siapa yang mencari cara hidup selain tunduk patuh kepada Allah, maka dia tidak akan diterima amalnya apapun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia pasti merugi. Lagi orang yang merugi siapa lagi? Orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yakni pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu akan merugi, karena kemungkinan besar dia akan berperilaku yang menyimpang dari kewajaran, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan perilaku kita wajar. Wajar kalau ada orang melamar atau mengharapkan mendapatkan proyek dengan tender, maka yang dimenangkan adalah yang paling murah dan paling bagus.
Tapi kalau tidak menggunakan Al-Quran, maka dia bisa menyimpang, bisa mengambil hak orang lain. Misalnya dengan ada misalnya pihak yang nyogok kepada pengambil keputusan. Dengan sogokan itu nanti yang dimenangkan bukan orang yang berhak. Orang yang berhak itu yang kriterianya itu disebutkan di situ, antara lain yang paling murah dan paling bagus dan paling tepat waktu dan sebagainya. Itu orang itu menjadi tidak memperoleh haknya. Nah, ini tidak wajar. Karena apa? Kok yang dimenangkan yang mahal? Kok yang dimenangkan itu yang tidak punya track record yang baik dan sebagainya. Nah, kewajaran perilaku yang diajarkan Al-Quran itu antara lain kejujuran, keramahan, kasih sayang, rendah hati, menepati janji, melaksanakan amanat dan sebagainya. Orang yang mau memakai Al-Quran insya Allah selamat, ya. Mereka beruntung, tapi yang tidak mereka rugi. Di dalam ayat berikut ini itu menyebutkan dua-duanya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang yang mendapatkan kitab ini yang mereka mau menerima dengan baik, maka mereka itu membaca sambil beriman. Nah, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang tidak mau memakainya, yang mengingkarinya, maka mereka itulah yang merugi. Nah, jadi kalau tidak memakai Al-Quran, maka hidupnya akan rugi. Lagi, karena orang-orang yang mengingkari Al-Quran itu memilih cara hidup yang bertentangan dengan Al-Quran, maka mereka akan suka mengajak orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui, orang baik ingin mengajak orang lain berbuat baik. Orang jahat akan mempengaruhi orang lain untuk diajak melakukan kejahatan. Ini kehidupan sehari-hari, ya. Orang yang rajin ke masjid nanti akan ngajak temannya, ayo masjid yuk bareng, gitu. Tapi orang yang jahat, misalnya pencopet, dia akan ngajak teman-temannya, ayo nyopet, atau kecurangan-kecurangan yang lain. Itu pasti mereka berusaha mengajak temannya. Nah, ini mulai dari anak-anak itu seperti itu. Anak yang nakal tidak mau belajar itu kepingin ngajak teman-temannya tidak belajar. Waktunya belajar dia ngajak ngobrol, ya. Waktunya sekolah dia ngajak keluyuran. Nah, itu biasa. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam berteman, ya. Kemudian kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang menentang Al-Quran, mereka tidak akan mengikuti Al-Quran. Orang-orang yang tidak mengikuti Islam, maka mereka itu akan mengajak orang untuk menyimpang dari Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh taat kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang yang beriman, kalau kalian itu taat kepada orang-orang kafir, mereka akan menyeret kalian kembali kepada agama kalian yang terdahulu, sehingga kalian menjadi kafir dan kalian akan merugi. Ini konteksnya orang-orang zaman dulu itu kan asalnya musyrik kemudian masuk Islam. Maka kalau mereka suka bergaul dengan orang-orang kafir, kemudian mereka taat kepada ajakan mereka, mereka akan mengajak kepada kekafiran lagi. Nah, kalau mereka mengajak kepada kekafiran, kalau dituruti, ya rugi sendiri. Lagi orang yang merugi antara lain orang yang suka bergaul dengan setan. Bagaimana bergaul dengan setan? Setan itu adalah manusia bisa jin yang suka melakukan kejahatan dan mengajak orang lain melakukan kejahatan. Jadi setan ini banyak. Orang yang mengajak untuk berjudi, setan dia. Orang yang mengajak orang lain untuk korupsi, kerjasama, setan itu. Ya. Nah, orang yang suka bergaul dengan setan dan menuruti ajakan-ajakan mereka juga akan merugi. Karena setan selalu berusaha mempengaruhi pengikut-pengikutnya agar mereka lupa kepada Allah dan kemudian tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Istahwadha alaikumus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa kepada Allah. Jadi mulai dari yang ringan, misalnya
zaman sekarang ini kan kita suka lihat HP, ya. Terus kemudian di HP itu ada orang yang berusaha untuk menarik minat atau meminta perhatian orang lain dengan cara misalnya membuat konten-konten di YouTube atau di Reels atau di Shorts gitu yang mungkin menurut mereka menarik. Tapi kalau itu tidak ada value-nya, kemudian kita itu tertarik, paling tidak umur kita akan berkurang sebanyak itu. Jadi misalnya, oh hanya 5 menit, dia hanya kepengen melakukan action-action yang lucu. Terus kita tertarik melihat, 5 menit udah hilang, udah. Selama 5 menit itu lupa kepada Allah. Nah, itu ringan ya. Nah, kalau hal itu misalnya kita pakai sebagai selingan, kita sedang mengerjakan pekerjaan tugas kita itu sudah berjam-jam, lelah sekali. Nah, itu sebagai selingan itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan banyak sekali, sering kali, dan sehingga menghabiskan waktu banyak, nah itu rugi kita. Karena apa? Kita menjadi lupa kepada Allah. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Setan menguasai mereka sehingga mereka lupa kepada Allah. Dan ini Allah menyebut mereka itu, orang itu tentaranya Allah atau golongannya Allah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Mereka itu adalah golongannya setan. Hizbun itu sekelompok orang. Kalau sekelompok orang ini yang dimaksud adalah tentara, maka ya dia peleton gitu. Kalau itu anak-anak muda, yaitu gangster, ya. Gangsternya setan, ya, kelompoknya, gengnya setan. Ya. Ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah gengnya setan. Dan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah bahwa gengnya setan itu pasti akan merugi. Lagi, orang yang bisa merugi adalah orang yang terlalu sibuk mengurusi bisnis dan keluarga. Kata kuncinya di sini terlalu ya. Kita memang setiap hari harus bekerja untuk kesejahteraan anak, keluarga. Bahkan itu wajib diperintahkan oleh Allah. Tetapi kita mengalokasikan waktu untuk itu mesti wajar, ya, tidak berlebihan. Nah, kadang-kadang karena pekerjaan itu menguntungkan, kita lalu kepengen nambah waktu supaya keuntungannya makin banyak. Nah, kalau kita itu terlalu tenggelam di situ, konsekuensinya kita akan lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kalian lalai. Lalai dari apa? An dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Lalai itu gimana? Ya saking sibuk bekerja terus lupa sholat. Nah, dia bisa lupa sholat kan karena lupa kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, dia tidak akan meninggalkan sholat. Gitu. Tapi bahwa dia meninggalkan sholat atau tahu-tahu sudah habis waktunya, berarti tadi itu lupa. Tapi kita bilangnya lupa sholat. Sebenarnya lupa kepada Allah. Nah, orang yang melupakan Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah yang orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai kita itu terlalu tenggelam dalam suatu kesibukan. Sibuk ya sibuk, tetapi harus proporsional. Nah, bagaimana kalau ingin penghasilan lebih banyak? Penghasilan lebih banyak itu kalau bisa jangan dengan cara menambah waktu, tapi dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, maka waktunya bisa sama, tapi penghasilannya bisa lebih banyak. Ya, jadi kalau kita suka ngitung seperti argometer ya, kalau aku bekerja 1 jam, aku dapat 100.000. Maka kalau aku kerja 2 jam, berarti aku akan mendapatkan 200.000. Oh, dan seterusnya. Akhirnya dia kalau kepengen banyak, dia kerja terus. Lupa kepada Allah, terlalu capek, lalu tidak melaksanakan tugas dari Allah. Nah, caranya bukan begitu. Jangan ditambah jamnya.
tapi ditingkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, ada lagi orang yang bisa merugi, itu siapa? Orang yang suka memutus hubungan persaudaraan. Persaudaraan itu penting ya, itu supaya kita itu hidup bisa harmonis. Kalau kita itu tidak pernah kontak, maka kemungkinan salah paham lebih besar. Kalau ada salah paham, maka kemungkinan bertikai itu lebih besar. Jangankan kita tidak pernah ketemu, kita setiap hari ketemu saja, tapi kalau kurang komunikasi, itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Kalau mau lihat suami istri yang jarang berbicara antara mereka, itu bisa mudah sekali berantem. Karena apa? Karena tidak pernah atau sedikit sekali bercakap-cakap, suami tidak ngerti rahasianya istri atau tidak tahu apa yang diinginkan oleh istri, dan sebaliknya istri juga begitu. Sehingga kalau si suami bicara bisa disalahpahami oleh istri, dan sebaliknya begitu ya. Kok bisa tidak banyak bicara? Biasanya itu suami yang menyebabkan itu. Kalau istri misalnya menasehati terus diam, kamu tahu apa? Udah, pokoknya yang penting kamu belanja aku kasih. Terus kau tanya, bang, kok tiba-tiba duit banyak sekali ini dari mana bang? Udah, jangan tanya-tanya. Itu lain kali dia nggak mau ngomong tuh. Terus kalau dia nggak mau ngomong, oh, udahlah, tanggung jawab dia sendiri. Nah, keadaan yang tidak banyak bicara begini, itu akan menghasilkan gap, ya. Gap jarak antara suami dan istri, sehingga banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh masing-masing. Nah, itu akan menyebabkan mudah perseteruan. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu memutus hubungan persaudaraan. Memutus hubungan persaudaraan itu tidak harus berarti tidak ketemu, tapi tidak menyapa, tidak banyak berbicara, itu juga sudah berusaha memutus. Oleh karena itu, kita hati-hati, kalau kita melakukan itu bisa rugi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang yang suka mengingkari janji, orang yang suka memutus hubungan yang seharusnya diperintah oleh Allah untuk nyambung terus, dan orang yang suka melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini tidak harus kerusakan lingkungan, tapi kerusakan tata kelola hidup, tata cara hidup. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ada kerugian yang membuat pelakunya itu sangat menyesal, yaitu orang yang semula sudah beriman kepada Allah dan meyakini akan adanya kebangkitan untuk pertanggungjawaban, sehingga dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Tapi dia kemudian mengucapkan atau melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyekutukan Allah. Jadi ini ruginya parah sekali ini. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia membayar zakat dan sebagainya. Tapi dia pada saat yang sama juga menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu meskipun hanya sedikit kelihatannya, itu membuat hangus semua amalnya. Ya. Apa itu misalnya? Ya, dia rajin sholat, rajin puasa, tetapi dia suatu saat membangun rumah, dia pakai sesajen. Nah, kalau nggak pakai sesajen nanti aku khawatir ada kecelakaan. Kecelakaan dari mana? Nah, terus dia kasih sesajen. Siapa yang dikasih sesajen itu? Nah, itu bisa menjadi musyrik. Ya. Misalnya juga kalau di proyek-proyeknya pemerintah, saya suka mengikuti kegiatan seperti groundbreaking begitu. Nanam kepala kerbau. Saya tanya kepada pejabatnya, kenapa ada kepala kerbau itu? Nggak tahu, aku nggak pernah dikasih tahu dalam upacara ada itu. Jadi rupa-rupanya ada mekanisme yang di luar pengetahuan dia. Nah, kalau dia diam saja, kan dia bisa ikut-ikut musyrik. Nah, itu bisa membuat sirna, membuat angus amal baiknya itu. Ditambah lagi, kemusyrikan itu dosanya besar yang tidak bisa diampuni.
Allah wanti-wanti jangan sampai kita itu musyrik. Bahkan Nabi pun dinasihati demikian. Nabi Muhammad, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad di sini dan juga kepada nabi-nabi yang terdahulu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka amalmu akan hangus semuanya dan kamu akan merugi. Nah, ini berarti bahwa kemusyrikan itu adalah sesuatu yang seringkali tidak disengaja oleh orang karena kebodohan atau karena ikut-ikutan. Maka kita hati-hati jangan sampai melakukan kemusyrikan, karena itu akan membuat semua amal kita hangus, tidak ada artinya, dan bahkan kita menanggung dosa besar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini membantu kita untuk berhati-hati di dalam berperilaku sehari-hari supaya kita tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ringkasan apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kebanyakan manusia itu merugi karena tidak mau mengelola kehidupan dengan baik. Kerugian bisa terjadi karena antara lain tidak menggunakan pedoman, berperilaku sesuka hati, mengutamakan hawa nafsu, menolak Islam, tidak berpedoman pada Al-Quran, taat kepada orang kafir, bergaul dengan setan, terlalu sibuk dengan bisnis, memutus hubungan sosial, dan menyekutukan Allah. Semoga Allah membimbing kita dalam melaksanakan tugas-tugas sepanjang masa sehingga kita terbebas dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Amin.